Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di pertemuan kita yang keempat. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai uji F atau uji ANOVA dengan menggunakan Microsoft Excel untuk analisis data penelitian. Untuk tujuan praktikum kita, yang pertama adalah agar teman-teman mahasiswa dapat menjelaskan apa itu uji F. Kemudian yang kedua, agar teman-teman dapat menghitung dan menarik kesimpulan dari suatu data dengan metode UGF menggunakan Microsoft Excel. Sebelum kita langsung ke contoh permasalahan, saya akan sedikit menjelaskan apa itu UGF atau uji ANOVA. UGF atau ANOVA merupakan metode analisis untuk menguji hipotesis penelitian dengan menilai rata-rata perbedaan antara kelompok. Nah, ANOVA ini merupakan metode yang mirip dengan uji T, uji yang sebelumnya pada pertemuan kedua dan ketiga kita. Namun, kelebihan dari uji ANOVA ini adalah dapat menguji perbedaan lebih dari dua kelompok. Berbeda dengan pengujian sampel T berpasangan yang hanya bisa menguji perbedaan rata dari dua kelompok saja. Kalau dulu, misal, kalau dulu kita punya contoh, misal kita pengen mengetahui apakah ada pengaruh antara penambahan abu layang atau tidak terhadap data aktivitas kinerja membran. Nah, itu kemarin kita ujinya pakai uji T berpasangan, karena cuma ada dua data kelompok di sini, abu layang dan dengan abu layang dan tanpa abu layang. Nah, kalau misalnya kita punya data yang lebih dari dua kelompok, itu dengan uji T berpasangan tidak bisa. Maka kita harus menggunakan yang namanya uji F atau uji ANOVA. Oke, sekilas untuk caranya adalah menentukan hipotesis, sama seperti yang sebelumnya, kita harus menentukan H0-nya apa, H-nya apa. Kemudian yang kedua, kita harus mengaktifkan tombol analisis yang ada di menu D kita. Jadi kalau misalnya teman-teman di bagian Microsoft Excel-nya, kalian klik bagian atas data, kemudian kalian cari di bagian sini tuh data analisis. Kalau belum ada, nanti saya ajarkan bagaimana cara mengaktifkan data analisis ini. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita menganalisisnya. Kemudian yang keempat adalah menginterpretasikan hasilnya, apakah F tabelnya lebih besar dari F hitung atau sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah menarik kesimpulan. Oke, di sini saya sudah menyajikan contoh. Untuk contohnya kita bacakan dulu kasusnya. Ini merupakan lanjutan dari soal yang di modul yang kedua dan modifikasi sedikit dari pembahasan uji T yang pada di modul 2. Jadi soalnya seperti ini. Berdasarkan uji T berpasangan yang ada di modul 2, karena ini soalnya udah saya modif. Berdasarkan uji T berpasangan dari pengaruh penambahan abu layang dalam matriks polimer kitosan terhadap efektivitas kinerja membran menggunakan data pada tabel 1, sehingga diperoleh bahwa T hitung itu lebih besar dari T tabel. Jadi kalau misalnya di modul 2 kemarin T hitungnya lebih kecil dari T tabel, sekarang saya modifikasi soalnya saya modifikasi, ternyata setelah kita lakukan analisis dengan menggunakan uji T, maka T hitung lebih besar dari T tabel, sehingga kesimpulannya di penambahan abu layang dalam matriks polimer kitosan berpengaruh terhadap aktivitas kerja membran. Ini kan hasil dari uji T yang hanya menguji dari dua kelompok data, tanpa abu layang dan dengan abu layang. Nah, untuk contoh dari uji F ini atau ANOVA ini adalah setelah disimpulkan bahwa penambahan abu layang mempengaruhi aktivitas kinerja membran, penelitian dilanjutkan dengan melakukan variasi kadar atau konsentrasi abu layang. Misalnya
konsentrasi atau kadar abu layang yang ditambahkan adalah 1, 3, 5, 7, dan 9%. Ternyata penelitian pendahuluan kita menunjukkan bahwa setelah dilakukan uji T, dengan adanya penambahan abu layang, maka efektivitas kinerja membran juga berpengaruh. Nah, kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut dengan memvariasikan konsentrasi atau kadar abu layangnya. Nah, karena di sini ada 5 data kelompok, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka dengan menggunakan uji F, kita disuruh melihat atau menganalisis adakah perbedaan yang signifikan pada efektivitas kinerja membran tersebut akibat dari penambahan kadar abu layang yang bervariasi menggunakan data pada tabel 2. Jadi, setelah kita lakukan penelitian pendahuluan menunjukkan bahwa penambahan kadar abu layang itu mempengaruhi daya efektivitas kinerja membran. Nah, kemudian kita lakukan penelitian lebih lanjut dengan melakukan variasi konsentrasi atau kadar. Ini adalah hasilnya. Ini sampel 1, 2, 3, sampai 7. Kemudian ini adalah persen dari kadar abu layangnya. Kemudian di bawah sini adalah hasilnya, 3 bla 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 semuanya. Di bagian sini adalah hasilnya. Hasil dari variasi konsentrasi atau kadar abu layangnya. Nah, jika kelima data tersebut diolah dengan uji T, maka membutuhkan kombinasi yang banyak. Kalau kita mau menguji ini dengan uji T, bisa sebenarnya. Kita uji dulu satu dibandingkan dengan 3, kemudian 3 kita bandingkan dengan 5 bandingkan dengan 7, dan segala macam. Jadi, jika diujikan dengan uji t-test, maka membutuhkan 10 data T-hitung. Di antaranya adalah kelompok data 1% dengan 3, 5, 7, dan 9. Berarti kita harus membandingkan antara data 1% terhadap 3, 1% terhadap 5, 1% terhadap 7, 1% terhadap 9. Itu ada 4 tuh. Kemudian kita membandingkan data kelompok yang 3% dengan di sini membandingkan 3% dengan 5, 7, dan 9. Kemudian kita membandingkan data 5 dengan 7 dan 9. Berarti ada yang tadi 4, kemudian ini 3, kemudian ini ada 2, kemudian yang terakhir adalah membandingkan data 7 dengan 9. Ini ada 1. Berarti ada 10 data uji T. Kalau kita mau melakukan ini dengan uji T. Nah, cara ringkasnya untuk melihat apakah ada pengaruh variasi konsentrasi tersebut, kita bisa menggunakan yang namanya uji F atau dengan cara uji ANOVA. Untuk tahapan pengerjaannya, yang pertama, kita harus membuat usulan hipotesis. Kita membuat hipotesis untuk H0, penambahan abu layang bervariasi konsentrasi atau kadar pada matriks polimer kitosan tidak mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Kemudian HA-nya adalah penambahan abu layang berbagai variasi konsentrasi atau kadar pada matriks polimer kitosan mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Kemudian tahapan yang kedua adalah kita harus mengaktifkan tools analisisnya. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini di bagian data belum aktif data analisisnya, kalian bisa mengaktifkannya dengan cara kalian klik file, kemudian kalian pilih option, kemudian di sisi sebelah kiri sini kita pilih add in, kemudian kalian cari yang namanya tulisannya adalah analisis toolpath. Kalau udah, kemudian kalian klik go yang di bagian sini. Setelah itu kalian pilih centang analisis toolpath, kemudian kalian pilih OK. Setelah kalian pilih, kemudian kalian klik data analisis, kemudian kalian cari ANOVA single factor. Nah, di sini ada beberapa jenis data analisis, ada ANOVA yang 2 faktor, ada ANOVA yang 1 faktor. Nah, sebenarnya ANOVA itu ada 2 jenis, ada 2 arah dan 1 arah. Perbedaannya adalah ANOVA 1 arah itu hanya memperhitungkan 1 faktor. Nah, kalau di sini kan hanya faktor, kalau di contoh itu faktor variasi konsentrasi. Sedangkan kalau ANOVA 2 arah itu memperhitungkan 2 faktor yang menimbulkan variasi. Misal nih, selain data kadar atau konsentrasi abu layang,
ternyata efektivitas kinerja membran itu juga dipengaruhi oleh misal variasi pH. Berarti nanti di sini tidak hanya ada konsentrasi di sini. Berarti di sini nanti juga di variabel yang sebelah sini konsentrasi, yang sebelah sini itu adalah pH. Berarti ada dua faktor yang mempengaruhi dari kinerja efektivitas dari membrannya. Kalau dia dua faktor yang mempengaruhi, berarti itu kita menggunakan ANOVA dua faktor. Kalau kita menggunakan beberapa kali pengulangan, berarti kita menggunakan ANOVA dua faktor atau dua arah yang menggunakan replikasi. Kalau tidak direplikasi, kita memilih yang without replication. Karena ini cuma satu faktor variasi konsentrasi kadar Abula yang saja, berarti kita pilih ANOVA single faktor. Kemudian kalian perlu memasukkan input range. Input range itu adalah nilai yang mau kalian analisis. Kalau di sini berarti kan nilai dari efektivitas kinerja membran. Kalau dilihat dari sel yang di sini, sel yang aktif itu adalah C14 sampai G20. C14 sampai G20. Kemudian kita pilih yang grupnya itu adalah kolom. Kalian centang label inverse row-nya, kemudian kalian isikan alfanya 0,05 atau setara dengan tingkat kepercayaan 95%. Kalian boleh mengisi nilai alfanya terserah. Kalian boleh isi misal 0,025 alfanya. Berarti kalau dia alfanya 0,025, tingkat kepercayaan perhitungan kalian itu berarti adalah 97,5%. Semakin tinggi atau semakin mendekati 100% tingkat kepercayaan kalian, berarti akurasi dari perhitungan kalian itu juga semakin bisa dipercaya atau semakin bagus. Kemudian di bagian outputnya, kalian tuliskan misal nanti namanya adalah ANOVA. Ini adalah untuk nama dari flowsheet kita. Setelah itu kita tinggal klik oke. Oh sorry, karena saya sudah sebelumnya saya hapus dulu. Sebelumnya saya sudah pernah running yang namanya ANOVA. ANOVA-nya saya delete, saya ulangi prosesnya. Data analisis, single factor, kemudian saya blok yang bagian ini, kemudian saya centang, jangan lupa namanya ANOVA, kemudian oke. Nah, nanti hasilnya akan terlihat di bagian bawah, tulisannya ANOVA-nya. Kemudian hasilnya punya kita yang kita gunakan untuk analisis yaitu adalah bagian sini. Ini dan ini. Ini adalah dari nilai F hitungnya. Saya perbesar dulu sebentar. Sorry. Ini adalah dari nilai F hitungnya, kemudian ini adalah nilai dari F tabelnya. Otomatis langsung dihitung sama Excel. Di sini bisa dilihat bahwa nilai F hitungnya itu lebih besar dari F tabelnya. Nah, karena nilai F hitung kita itu lebih besar dari F tabel, F hitung kita itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya itu ditolak dan HA-nya itu diterima. Berarti penambahan abu layang berbagai variasi konsentrasi atau kadar pada matriks polimer ketosan mempengaruhi efektivitas kinerja membran. Berarti kita menambahkan variasi konsentrasi 1, 2, 3, sampai 9 ini itu ternyata mempengaruhi dari efektivitas kinerja membran kita. Nah, selain dari nilai F-nya, F hitung dan F tabel, kita juga bisa mengidentifikasi H0 dan HA-nya ditolak atau tidak, itu dari nilai V-value-nya. Jika V-value-nya itu lebih kecil dari 0,05% kesalahannya, maka H0-nya ditolak. Nah, kalau dari F hitung F tabel tadi, F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Nah, sama halnya dengan nilai P-value-nya. Jika P-value-nya itu lebih kecil dari 0,05, di sini nilainya adalah 8,83 kali 10 pangkat minus 14. Di sini maksudnya adalah 10. 8,83 kali 10 pangkat minus 14. Kalau kita jabarin itu nilainya adalah 0,000000883. Berarti kan itu lebih kecil dari 0,05.
maka H0-nya ditolak, sama dengan yang kita menggunakan app hitung dan app tabel. Karena H0-nya ditolak dan HA-nya diterima, sehingga tahap terakhir kesimpulannya adalah bahwa konsentrasi atau kadar abu layang yang bervariasi pada matriks polimer ketosan mempengaruhi efektivitas kinerja dari membran kita. Oke, itu sekilas penjelasan mengenai cara-cara uji ANOVA. Untuk tugas kita yang pada minggu keempat ini atau pertemuan yang keempat ini, saya sudah menyajikan data ini. Nanti teman-teman silakan belajar bagaimana cara menghitung uji F-nya atau uji ANOVA-nya. Tugasnya adalah suatu zat warna simulasi metilen blue terdegradasi akibat adanya pemaparan radiasi gamma. Data yang dihasilkan terlihat pada tabel 3. Pertanyaannya adalah kalian disuruh menganalisis apakah peningkatan dosis dari radiasi gamma itu berpengaruh terhadap tingkat degradasi zat warna simulasi metilen blue. Jadi nanti kalian diminta untuk menganalisis apakah variasi dosis radiasi gamma mempengaruhi dari degradasi zat warnanya. Nanti silakan kerjakan secara individu. File ini akan saya unggah di Google Classroom. Nanti jangan lupa dikumpulkan di portal yang sudah saya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar di Google Classroom. Saya akhiri untuk pertemuan yang keempat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.